Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jul Adi Siregar dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. NIM 02052207. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian zina. Apa yang dimaksud dengan zina? Zina adalah perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah atau bukan suami istri. Jadi kalau ada pasangan yang bukan suami istri berhubungan intim yang enggak sah menurut agama, itu yang disebut dengan zina. Contohnya itu sangatlah gampang. Bayangkan ada dua orang yang pacaran dan mereka melakukan hubungan seksual karena mereka belum menikah ataupun bukan suami istri. Itu yang disebut dengan zina. Zina itu sangatlah dilarang keras dalam agama Islam. Kalau ketahuan melakukan zina, hukumannya bisa berat, seperti hukuman cambuk ataupun lebih berat lagi, tergantung pada negara dan hukum yang berlaku. Itulah hukum dan dampaknya. Bukti zina yang pertama itu pengakuan dari orang yang bersangkutan atau si pelaku zina. Yang kedua, harus ada 4 orang saksi yang melihat langsung saat kejadian. Yang ketiga itu tes medis atau bukti yang menunjukkan bahwa hubungan seksual itu benar-benar terjadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang materinya itu tentang khojab. Apa itu khojab? Khojab adalah tujuan palsu terhadap seseorang yang mengatakan orang itu berzina, padahal tidak ada bukti sama sekali. Jadi seseorang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti yang jelas itu sangatlah dilarang. Contohnya itu sangatlah gampang. Misalnya ada orang yang melakukan misalnya ada orang yang bilang si A itu zina padahal tidak ada bukti apa-apa, itu yang disebut dengan khojab. Hukum dan dampaknya itu yang pertama, kalau kamu menuduh orang berzina tanpa bukti, maka kamu bisa dihukum. Yang kedua itu hukuman bisa berupa cambuk ataupun hukuman lainnya, karena menuduh tanpa bukti itu salah besar dalam hukum Islam. Bukti khojab itu yang pertama, nggak ada bukti yang jelas tentang tuduhan tersebut. Yang kedua itu kalau memang tidak terbukti, maka yang menuduh itu bisa dihukum. Jadi kita itu nggak boleh menuduh orang dengan sembarangan. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang yang namanya syarikoh. Syarikoh itu yang artinya itu mencuri. Jadi kalau ada seseorang mengambil barang orang lain tanpa izin, itu namanya syarikoh. Bisa barang kecil dan barang berharga yang diambil tanpa sepengetahuan si pemiliknya. Contohnya itu sangatlah gampang. Bayangkan ada orang yang masuk ke rumah orang lain dan mengambil seperti dompet, tas atau barang berharga dan lainnya. Itu adalah contoh dari pencurian syarikoh. Hukum dan dampaknya itu yang pertama, mencuri sangatlah dilarang dalam Islam dan dihukum dengan berat. Hukumannya itu bisa sangat keras, seperti potong tangan untuk pencurian yang memenuhi syarat tertentu. Misalnya itu barang yang dicuri bernilai tinggi dan ada bukti yang kuat. Bukti syarikoh itu yang pertama itu barang yang dicuri ditemukan pada si pelaku. Yang kedua, ada saksi yang melihat si pelaku. Yang ketiga itu pengakuan dari si pelaku tersendiri. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.